Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah. Nabi SAW menyampaikan sebuah pesan di hadapan para sahabat, membuat semuanya menangis, tersentuh hatinya. Sehingga salah satu di antara mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'annaha wasiyatum muwaddi'." Ya Rasulullah, ini seperti wasiat orang yang mau meninggal. Fa'ausina, karena itu berikan kami nasihat. Berikan kami nasihat apa yang harus kami lakukan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sebuah realita yang akan terjadi pasca beliau wafat. Beliau menyampaikan, "Innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara fihi ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapapun yang hidup di antara kalian setelah aku meninggal dunia, maka dia akan menjumpai banyak sekali perselisihan. Demikianlah jamaah, semakin jauh dari zaman nubuwah, semakin jauh dari zaman kenabian, akan muncul banyak sekali sengketa yang terjadi di tengah umat manusia, baik perselisihan dan sengketa karena latar belakang agama, maupun perselisihan dan sengketa karena urusan dunia. Zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa selamat dari perselisihan itu, selamat dari sengketa itu, bahwa keberadaan perbedaan pendapat, keberadaan sengketa dan perselisihan tidak mungkin kita hindari, karena itu bagian dari sunnatullah yang tidak bisa dihilangkan di tengah hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa manusia itu berselisih pendapat, illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita ingin hidup tanpa ada perselisihan, itu mustahil. Ini bagian dari sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di tengah hambanya. Lalu Nabi SAW memberikan sebuah solusi. Bagaimana solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian harus tetap berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk setelah aku meninggal. Artinya, ikutilah ajaranku dan ajaran para sahabatku, terutama para khulafa'ur rasyidin. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan adanya perselisihan, ada perselisihan karena latar belakang agama dan ada karena latar belakang dunia. Saya mau fokuskan untuk yang kedua. Bagaimana cara kita menghadapi perselisihan dalam masalah dunia? Perselisihan dalam masalah dunia umumnya terjadi di tengah umat manusia karena gesekan masalah muamalah. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa Muslim adalah hamba yang dia tidak akan ganggu Muslim yang lain. Rasulullah SAW mendefinisikan seorang Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Muslim itu adalah orang di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Demikianlah definisi muslim yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman keras bagi mereka yang tidak bisa menahan gangguan untuk tetangganya. Sampai beliau bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Manhum ya Rasulullah? Siapakah orang yang seperti itu keadaannya ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang dimana tetangganya tidak bisa merasa aman dari gangguannya, baik gangguan lisan, gangguan tangan, gangguan pandangan mata, di mana orang suka ganggu rahasia orang lain, dan semua gangguan yang bisa dialami oleh seseorang kepada tetangganya. Sampai disumpahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, dan beliau ulangi sebanyak 3 kali. Selanjutnya jemaah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan mukmin sebagaimana layaknya lebah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minu kan-nahlah. Mukmin itu seperti lebah. La ta'kulu illa tayyiba wa la tad'u illa tayyiba. Dia tidak makan kecuali yang baik dan tidak meletakkan sesuatu, tidak membuang sesuatu kecuali yang baik. Jamaah, karakter semacam inilah yang diberikan oleh Rasulullah SAW terkait siapakah muslim yang ideal. Mereka adalah manusia yang banyak memberikan manfaat bagi yang lain, sebagaimana layaknya lebah, tapi di saat yang sama mereka tidak pernah memberikan madarat bagi yang lain. Karena muslim adalah orang yang dimana orang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Oleh karena itu, jika terjadi gesekan apapun di antara hamba, di antara umat manusia, dan ternyata posisi kita adalah sebagai penyebabnya, kita adalah sebagai orang yang memicu gesekan itu. Dalam bahasa lain, kita yang mengawali kezaliman di situ. Maka sesungguhnya kita perlu untuk sadar, kamu harus memperbaiki diri untuk menjadi muslim yang baik. Muslim yang baik tidak seperti ini. Muslim yang baik tidak suka ganggu orang lain, tidak suka bersengketa dengan orang lain, bahkan menimbulkan permusuhan di tengah orang lain. Ada satu pesan yang disampaikan oleh Al-Imamul Mubajjal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, bi'saz zad ilal ma'ad al-udwan 'alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan anggota masyarakat. Semakin banyak musuhnya, maka semakin banyak tanggung jawab yang harus dia selesaikan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya beban pribadi berupa dosa yang kita lakukan secara pribadi kepada Allah. Baik dosa karena pandangan mata, dosa karena lisan, dosa karena telinga, dosa karena tangan, ditambah lagi dengan dosa yang lainnya. Dan belum lagi dosa karena kita mendolimi orang lain. Maka seorang hamba ketika dia banyak mendolimi orang lain, banyak bersengketa dengan orang lain, suka tegang dengan orang lain, kata Imam Syafi'i, bi'saz zad ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah ketika kita banyak bermusuhan dengan anggota masyarakat. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Allah tidak akan pernah melupakan kezaliman. Allah Ta'ala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Mungkin bisa jadi ketika di dunia dia dalam posisi aman, tapi ingat, kehidupan tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua, kehidupan di mana dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
melindungi kita dari akhlak-akhlak yang buruk, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari semua perbuatan kezaliman, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sengketa dengan sesama muslim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah. Pernah satu ketika dalam situasi ketika dua pasukan sudah siap untuk bertemu, antara pasukan muslim dengan musuhnya, seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, law qataltu fi sabilillah thumma qutiltu, aghfira li?" Ya Rasulullah, ketika aku berjuang di jalan Allah sampai aku terbunuh, apakah seluruh dosaku akan diampuni? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, wa anta sabirun muqbilun ghairu muddir." Iya, dosamu bakal diampuni ketika kau berjuang dengan penuh kesabaran, terus maju dan tidak mundur. Berangkatlah orang itu, lalu tiba-tiba dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyampaikan, illa dain, kecuali utang. Qala li Jibrilu anifan, baru saja Jibril menyampaikan ini kepadaku. Hadirin berkat Allah, Anda bisa lihat, ini sekelas sahabat yang ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jauh lebih mulia dibandingkan kita, imannya tidak bisa dibandingkan dengan iman kita. Dan beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang yang mati syahid fi sabilillah. Apakah seluruh dosanya akan diampuni? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Tapi ada satu yang mengganjal, sehingga membuat dosanya tidak bisa diampuni gara-gara satu ganjalan itu. Apa itu? Utang. Itu adalah utang. Kenapa? Orang yang utang, dia mengambil harta secara legal, resmi, halal secara syar'i. Tapi kalau sampai dibawa mati, belum selesai, Anda jangan berpikir, aku punya pahala salat, aku punya pahala puasa, aku punya pahala haji, aku punya pahala umrah, aku punya pahala Jumatan, punya pahala ini, punya pahala ini. Apa kau pikir semua yang kau kerjakan itu jauh lebih mulia dibandingkan jihadnya para sahabat? Yang ketika beliau berjihad sampai nyawanya hilang, itu saja kata Nabi SAW, utang gak bisa hilang dengan mati syahid. Bagaimana dengan orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak legal, hasil menipu, atau utang ngemplang, atau dan seterusnya. Bahkan termasuk diantaranya adalah kezaliman yang terjadi di antara para ikhwah, walaupun mereka mungkin sudah sama manhajnya, tapi mungkin dalam urusan bisnis dan urusan dagang mereka kurang dewasa, dan itu cukup banyak terjadi. Oleh karena itu, jangan membayangkan dalam posisi ketika kita sedang membawa harta orang lain, apalagi membawa harta masyarakat seperti harta yayasan, lembaga, bahkan termasuk milik negara, kemudian dibawa oleh orang itu. Mungkin ketika di dunia dia bisa merasa aman, tapi ingat, hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua di mana dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat-ingat baik-baik apa yang telah ditegaskan oleh Allah taala, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Allah akhirkan hukuman bagi mereka sampai datang waktu di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Setidaknya kita mohon kepada Allah perlindungan dari akhlak-akhlak yang buruk,
dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari potensi-potensi yang suka mengganggu orang lain, baik gangguan lisan, gangguan mata, gangguan fisik, termasuk juga mengambil hak orang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara as-salihin wa bitanat as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.